Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Jabiro dengan NIM 2402010004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi obat. Pengertian klasifikasi obat. Klasifikasi obat adalah sistem pengelompokan obat berdasarkan karakteristik tertentu, seperti efek terapeutik, mekanisme kerja, sistem organ yang dipengaruhi, tingkat keamanan, dan bentuk sediaan. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah tenaga medis dalam memahami, meresepkan, dan memberikan obat kepada pasien secara tepat dan aman. Tujuan klasifikasi obat dalam keperawatan: yang pertama, memudahkan identifikasi obat; yang kedua, meningkatkan keamanan pasien; yang ketiga, membantu dalam memberikan obat yang tepat; yang keempat, mencegah efek samping dan interaksi obat; yang kelima, membantu edukasi pasien; yang keenam, mempermudah dokumentasi dan pelaporan; yang ketujuh, mematuhi regulasi dan kebijakan kesehatan. Pentingnya memahami klasifikasi obat. Yang pertama, untuk keamanan penggunaan; yang kedua, aktivitas terapi; yang ketiga, mencegah efek samping dan interaksi obat; yang keempat, kepatuhan dalam pengobatan; yang kelima, mencegah penyalahgunaan obat. Dengan memahami klasifikasi obat, masyarakat bisa lebih bijak dalam penggunaannya, menghindari risiko kesehatan, dan meningkatkan efektivitas obat. Klasifikasi berdasarkan efek. Analgesik, pereda nyeri, contohnya paracetamol, ibuprofen. Antipiretik, penurun demam, contohnya paracetamol. Antiinflamasi, mengurangi peradangan, contohnya aspirin. Antihipertensi, hipertensi, menurunkan tekanan darah, contohnya amlodipin. Klasifikasi berdasarkan sistem organ yang dipengaruhi. Yang pertama, obat kardiovaskuler untuk penyakit jantung, contohnya digoxin. Yang kedua, obat respiratori untuk gangguan pernafasan, contohnya salbutamol. Yang ketiga, obat gastrointestinal untuk sistem pencernaan, contohnya antasida. Yang keempat, obat syaraf dan fisioterapika mempengaruhi sistem syaraf, contohnya diazepam. Klasifikasi obat berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama, antibiotik untuk menghambat virus, contohnya amoxicillin. Yang kedua, antivirus menghambat virus, contohnya oseltamivir. Yang ketiga, anti jamur mengatasi infeksi jamur, contohnya ketoconazole. Yang keempat, antiparasit mengatasi infeksi parasit, contohnya metronidazole. Klasifikasi berdasarkan regulasi dan keamanan. Obat bebas bisa dibeli tanpa resep, contohnya paracetamol. Obat bebas terbatas dijual dengan batasan penggunaan, contohnya TM. Obat keras harus diresepkan dokter, contohnya antibiotik. Yang selanjutnya, obat fisiotropika mengubah fungsi otak, pengawasan ketat, contohnya alprazolam. Obat narkotika berpotensi menyebabkan ketergantungan, contohnya morfin. Klasifikasi berdasarkan bentuk sediaan. Bentuk tablet atau kapsul, sediaan padat untuk oral. Sirup, sediaan cair, biasanya untuk anak-anak. Injeksi, diberikan melalui suntikan. Salep atau krim, untuk pemakaian luar topikal. Yang terakhir, suppositoria, dimasukkan dalam rektum atau vagina. Kesimpulan, klasifikasi obat membantu dalam penggunaan obat yang aman dan efektif. Perawat perlu memahami klasifikasi untuk mencegah pemberian obat, memahami efek samping dan interaksi obat untuk meningkatkan keselamatan pasien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.